Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah tahu bahwa Menteri Kominfo telah ditahan dan sudah mulai dipersidangkan. Nah, ini fakta dan data di persidangan akan saya sampaikan, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengaku tidak pernah melakukan dugaan korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Pada Kejaksaan Agung atau Kejagung, Johnny telah merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun dalam proyek penyediaan menara Base Transceiver Station atau disingkat dengan BTS 4G dan infrastruktur pendukungnya, itu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai tahun 2022. Hal ini disampaikan Johnny saat Ketua Majelis Hakim Faisal Henry menanyakan pemahamannya atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Yeni. Ia mengerti, tetapi ia menyatakan tidak pernah melakukan tindakan yang didakwakan oleh jaksa. Bahkan Johnny dengan tegas akan membuktikan terkaitan dakwaan jaksa. Tim penasihat hukum Johnny G. Plate menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam perkara ini. Johnny menjadi terdakwa bersama Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development, yaitu Handel Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto. Kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Manaksiman of Interest Integrated Account Development PT UWTech Investment Bakti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Adapun jumlah total kerugian itu didapat dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Ada 9 pihak dan korporasi yang turut menikmati uang proyek yang berasal dari anggaran negara tersebut. Johnny disebut jaksa telah menerima 17 miliar rupiah. Kemudian Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif mendapatkan 5 miliar rupiah. Selanjutnya Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan mendapatkan 119 rupiah. Lalu tenaga ahli Human Development atau Yundef Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, menerima 453 juta rupiah. Lebih lanjut, Windy Purnama yang merupakan orang kepercayaan Irwan Hermawan mendapatkan 500 juta rupiah. Direktur Utama PT Basis Utama Prima atau BUP Muhammad Yusriki menerima 50 miliar rupiah dan $2.500.000 Amerika Serikat. Selanjutnya konsorsium Fiberhome, PT Telkom Infra dan PT Multitran Data atau PT MTD untuk paket 1 dan paket 2 sebesar 2 triliun rupiah. Dan untuk paket 3 sebesar 1,5 triliun rupiah. Dan konsorsium IBS dan ZTE pada paket 4 dan 5 sebesar 3,5 triliun rupiah.
Melihat pemaparan Joni yang akan buktikan ketidakterlibatannya pada korupsi BTS, Kominfo akan membuka fakta baru bahwa memang ada oknum di belakang Joni yang terlibat atau menggerakkan atau menjalankan korupsi ini. Terlebih tidak ada lagi safari. Jadi tidak ada lagi safari yang dilakukan oleh capres Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan, setelah penetapan tersangka Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi. Ada dugaan bahwa safari politik Anies ke daerah itu menggunakan dana korupsi BTS Kominfo itu. Maka setelah Johnny ditetapkan sebagai tersangka, Anies vakum safari politik. Jadi dari sinilah itu ada dugaan. Kebenarannya nanti kan di sidang. Bukan kita menuduh, tapi ya namanya ada dugaan ya. Memang seharusnya Johnny membuka semua, jangan mau tenggelam sendirian. Bersuaralah, seret semua teman-temannya yang terlibat, bersuara yang merdu. Sehingga orang-orang yang masih melingkang di luar itu mendengarkan nyanyian Johnny. Rahasia penting Partai Nasdem yang bisa kamu ketahui, berbicaralah. Dan ada nggak keterlibatan capresnya, calon capres. Nah, itu semua Johnny akan membongkar. Ya mudah-mudahan dia nyanyinya lebih merdu dan lebih kencang ya. Teriaknya lebih kencang. Sehingga mereka sadar akan kebusukannya. Semua akan terungkap bila kita terus mencari tahu dan membantu penegak hukum dalam prosesnya. Apalagi yang terlihat adalah seorang politisi. Hal tersebut membuat orang lain berprasangka bahwa ada aliran dana ke partai politik dan Anies. Nah ini berprasangka ya. Cuman kita tak bisa membiarkan pikiran negatif selalu tertanam di situ. Jadi perlu adanya pembuktian. Kita nggak boleh negatif thinking, tapi adanya pembuktian ya. Semoga saja semua akan terungkap. Jika memang Anies terlibat, ya sesuai jalur hukum akan diproses. Maka dari itu lebih baik agar proses ini, sidang ini terbuka semua, agar tidak gantung seperti ini. Ada ini masuk ke partai ini, Pak Anies terlibat segala macam, itu kan masih masyhur. Makanya kita pantau terus, kita kawal dalam sidang ini, karena 8 triliun itu bukan main-main besarnya, agar supaya bisa gamblang kita rakyat ya, dengan keringat, dengan bayar pajak sedikit-sedikit, tapi hasilnya kayak begitu. Ini luar biasa ya. Mari kita kita kawal dalam sidang ini agar supaya tahu semua kronologi dan niat-niat busuknya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.